Baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program spesial kami Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini telah hadir di studio seorang narasumber kami yang datang jauh-jauh dari luar kota berkunjung ke Kota Probolinggo, tentunya dalam rangka sosialisasi perlindungan konsumen di Kota Probolinggo dan Kabupaten tentunya. Sudah hadir bersama dengan saya adalah Kepala UPT ya, Perlindungan Konsumen di Jember, Bapak Sunaryo. Cuman lebih akrabnya langsung kita menyapa narasumber yang sudah berada bersama-sama dengan saya pada siang hari ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bisa memperkenalkan diri Pak? Izin memperkenalkan diri. Saya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Sunaryo. Alhamdulillah saya diamanahi oleh Ibu Gubernur untuk memimpin UPT Perlindungan Konsumen di Jember di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Seperti kita ketahui, UPT Perlindungan Konsumen di Jember itu membawahi untuk kabupaten kota yang terdiri dari pertama Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Itu mungkin itu ada dulu perkenalannya. Ya, sepertinya wilayah Tapal Kuda ke timur ini ya. Iya, Bapak. Baik, terima kasih, selamat datang. Sudah bisa berkunjung ke kantor LPKN yang di Raya Mastrip, juga bersedia kita bisa bincang-bincang sedikit ya di studio. Baik. Berkaitan tentang UPT Perlindungan Konsumen, itu biasanya kegiatannya seperti apa saja Kak? UPT Perlindungan Konsumen di Jember jadi mengemban tugas dasar hukum daripada yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, kami juga mengemban tugas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perdagangan. Mungkin itu aja Pak. Kita mengemban tugas seperti itu. Baik. Mungkin pemirsa banyak yang penasaran juga ini tentang perlindungan konsumen. Yang dimaksud konsumen itu seperti apa saja? Kalau kita bicara konsumen, seluruh warga negara Indonesia ini adalah konsumen. Ya, seluruh warga itu konsumen. Jadi, tapi kalau kita bicara perlindungan konsumen, kita tidak bisa hanya dibebankan kepada UPT Perlindungan Konsumen saja. Ya, di sini mungkin kita tahu ada, kalau kita bicara masalah kesehatan, kita di Dinas Kesehatan itu memberi kesehatan. Kalau kita bisa masalah obat dan makanan, itu di Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Itu kewenangan daripada untuk obat dan makanan perlindungan konsumennya di situ. Banyak lain-lain yang mungkin dengan masalah tenaga kerja. Juga masuk ya, tenaga kerja masuk kategori perlindungan konsumen. Bisa aja. Jadi kewenangan itu mungkin kandungan gizinya, rupanya ada kalau ada di Bapak Ibu di setiap makanan itu ada kandungan gizinya, ada kandungan itu bagian dari perlindungan. Kalau di makanan minuman ada juga masa kadaluarsa. Ya, untuk menentukan masa kadaluarsa itu kan tidak serta-merta menyentuhkan tanggal, harus lewat penelitian terlebih dahulu. Oh, makanan ini, minuman ini kadaluarsanya sekian hari, sekian bulan. Itu lewat penelitian, yaitu ditentukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang menentukan, dan Dinas Kesehatan. Ada juga kami yang di bawah Kementerian Perdagangan, ya di bawah Disipliner Provinsi Jawa Timur, kami perlindungan konsumen di bidang perdagangan. Ya, contoh apabila bapak-bapak, ibu-ibu membeli barang, ya barang-barang elektronik, bapak-bapak ibu harus ada berlabel bahasa Indonesia. Ya, harus yang berlabel bahasa Indonesia. SNI ini ya. Harus tidak SNI lain lagi Pak. Ya, jadi yang pertama harus wajib, barang itu harus wajib berbahasa Indonesia.
Yang beredar di negara Indonesia. Sebab Bapak, kalau kita tidak berbahasa Indonesia, Pak, kita mau tahu barang ini seperti apa, ya, cara makainya bagaimana, kegunaannya, Pak, kan kita tidak tahu. Ya, pernah terjadi ada barang buatan Korea, Pak ya. Jadi salah satu produk mie itu di kemasannya semua berbahasa Korea. Jadi ternyata setelah dilakukan penelitian oleh lab, ternyata di dalamnya mengandung BPOM babi, mengandung babi. Ternyata setelah di bawah penerjemah itu bahwa semua yang bahwa disebutkan bahwa mie ini mengandung babi. Memang komposisinya begitu. Memang komposisinya itu. Tapi karena memang beredarnya dengan bahasa Korea, bahasa Korea, sehingga kita tidak bisa membacanya, akhirnya masakan jadinya tidak tahu. Inilah fungsinya suatu barang wajib berbahasa Indonesia. Artinya setiap produk yang beredar di negara Indonesia harus berbahasa Indonesia. Ya, walaupun di situ ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Cina, monggo aja nggak apa-apa. Tapi harus dibahas ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu untuk barang ya harus wajib berbahasa Indonesia. Yang kedua, kalau barang-barang elektronik harus ada manual kartu garansi MKG. Harus ada petunjuk penggunaannya. Ya, contoh mungkin Bapak beli kipas angin lah ya. Beli kipas angin yang masih protolan ya, masih belum itu. Kalau Bapak tidak ada petunjuk penggunaannya, tata cara masangnya, bagaimana cara masangnya? Itu satu. Kedua, kalau tidak ada garansinya Bapak, kalau nanti ada rusak-rusaknya itu, terus mau komplain kemana? Itu ada aturannya sebetulnya. Lalu kami di bidang perdagangan lah, di bidang perdagangan, contoh sekarang gonjang-ganjing masalah minyak goreng. Ya, kami juga punya kewenangan itu hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ya, dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Ya, memang ini pemerintah melalui Menteri Perdagangan ada kebijakan minyak goreng satu harga. Ya, ini tapi dalam prosesnya di lapangan memang masih ada kendala-kendala. Ya, jadi mohon kepada masyarakat pun tidak panik buying. Ya, contoh masyarakat memborong di supermarket sehingga terjadi penimbunan itu untuk tidak panik buying. Sebab kebijakan ini tidak berlaku hanya 1, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan akan berlaku untuk sementara selama 6 bulan. 6 bulan ya? Ya, masih mungkin diperpanjang lagi. Ya, itu jadi masyarakat jangan panik buying. Lanjut, monggo Bapak. Baik Pak Sunario, Kepala UPT Perlindungan Konsumen Jember. Ya. Ini tadi pelayanan yang tadi kita bicara di bidang perdagangan, artinya barang. Apa bisakah perlindungan konsumen kita berbicara tentang jasa? Bisa. Seperti apa ini? Jasa, contoh Bapak kita upaya ada jasa kredit leasing. Leasing, ya. Jadi kami bisa melayani keluhan-keluhan masyarakat, keluhan konsumen apabila ada masalah utang piutang lah ya, kredit ya. Kalau bahasa itu ada leasing itu monggo. Ya, kami di UPT Perlindungan Konsumen Jember punya lembaga yang namanya BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, monggo untuk mengadu ke sana. Memang penyelesaian sengketa konsumen itu ada 3, ada bisa secara mediasi, bisa lewat arbitrase itu ya, juga lewat persidangan di BPSK. Ya. Jadi kalau selama lewat mediasi antara pelaku usaha dan konsumen ada kesepakatan satu sama lain dan sama-sama bisa menerimanya, sudah pasti tidak perlu dilanjutkan ke
persidangan. Tapi memang masih kalau harus memang tidak selesai lewat mediasi, memang harus lewat persidangan, monggo. DPSK Jember siap untuk menangani kasus-kasus pengaduan penyelesaian sengketa konsumen. Luar biasa sekali pemirsa, itulah kewenangan dari UPT Perlindungan Konsumen ya. Jadi bukan saja cuman perlindungan konsumen di bidang makanan atau barang, tapi juga perlindungan konsumen di bidang jasa. Ya, jadi kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia sudah disebut sebagai konsumen. Ya, konsumen Pak. Ya. Luar biasa ya. Ya. Ada banyak ini kayaknya konsumen yang nanti akan menyampaikan unek-uneknya ini kayaknya. Ya. Bagian salah satunya tugas untuk mencerdaskan konsumen. Wow. Ya, itu daripada LPKSM ini, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini sesuai dengan undang-undangnya punya tugas salah satunya mencerdaskan konsumen itu sendiri, Pak. Kira-kira harapannya, harapan ke depan bagaimana tentang konsumen ini? Nah, biar konsumen bisa cerdas atau bagaimana harapannya? Ya, pertama masyarakat harus kalau bahasa saya teliti sebelum membeli. Oh, nomor satu ya, teliti ya. Teliti sebelum membeli ya. Jadi jangan lihat hanya murahnya saja. Ya, itu satu ya. Kalau kita membeli barang, ya. Terima kasih hari ini sudah bisa berkunjung ke Kota Probolinggo. Siap. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dengan beliau hari ini dapat bermanfaat tentunya untuk masyarakat Probolinggo dalam rangka gerakan konsumen cerdas. Ingat, teliti sebelum membeli ya. Atau teliti sebelum menandatangani ya. Itu penting. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional di Probolinggo yang telah menerima kami dengan terbuka, dengan jamuan yang sangat menyenangkan, dan diberi kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang sebagai konsumen. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat ya untuk konsumen semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami pada siang hari ini dengan Kepala UPT Wilayah Jember, Bapak Sunaryo, yang hari ini sudah berkunjung di Kota Probolinggo dalam rangka sosialisasi perlindungan konsumen. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. CP News untuk kita semua.